Oke, ini aku udah share screen. Coba kalian buka jawaban kalian. Kita koreksi sama-sama. Kalau kalian ada pendapat lain, boleh nanti disampaikan. Oke, untuk nomor 1 ini jenis eh, jenis soalnya itu menanyakan informasi tentang symptoms of ADHD according to their gender. Dia Simpsons nih gejala dari ADHD berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, untuk paragraf pertama, sebelumnya nih share screen-nya kelihatan dengan jelas kan? Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang paragraf pertama ini, dia ini tentang introduction mengenai woman with attention, biasanya perempuan yang hidup, bentar ngeblank. Perempuan itu biasanya hidup dengan mengalami ADHD, biasanya tidak terdiagnosa. Maaf ya guys. Nah, jadi ini kalau kita baca keseluruhan, ini satu paragraf, tapi dia cuma 2 sentence ya. Dia itu tidak mengatakan bahwa ada tentang gender, walaupun dia ada kata-kata to affect mostly men di kalimat kedua sebelum koma, itu dia cenderung kurang ke arah mengatakan gendernya. Terus untuk paragraf yang kedua, ini kalimat pertamanya, kalau kita baca sampai titik, one of the reason why ADHD frequently goes undiagnosed, kalian bisa baca ya, bla 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 from those of men and boys. Nah, dari kata goes undiagnosed in women and girls is that their symptoms often differ. Biasanya berbeda antara laki-laki dewasa dan boys, anak laki-laki. Nah, jadi kalau menurut aku jawaban yang pertama ini dia ada di paragraf 2. Karena dia di kalimat pertama itu juga sudah mengatakan sudah berbeda. Jadi menurut aku di nomor 1 ini jawaban yang benar itu adalah di paragraf 2. According their gender. Karena dia ada dua, apa sih? Bentar. Dia itu menjelaskan ada dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu perempuan dan laki-laki yang memiliki gejala ADHD ini yang berbeda. Jadi menurut pandangan aku, nomor 1 ini adalah B di paragraf 2. Nah, kalau untuk teman-teman yang lain, gimana nih jawabannya? Ada yang berbeda sama atau sependapat sama aku? Maaf ya kalau penjelasan aku agak belibet. Jadi ini kurang di zoom ya. Nah, oke. Kalau kalian merasa penjelasan aku kurang belibet, kalian boleh langsung speak up aja ya. Maaf, ini tutor masih belajar. Kalian juga belajar kan? Saya juga belajar. Oke, lanjut. Ada pertanyaan ini. Jadi teman-teman semua jawabannya sama ya, B ya. Kalau ada jawaban yang beda yang merasa di paragraf lain boleh kita diskusikan sama-sama. Oke, kayaknya lanjut ya. Jadi teman-teman semua di sini sepakat jawabannya itu di B. Oke, kita lanjut di nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini sama ya teksnya ya, tapi dia cenderung tentang eh, cenderung
tentang ke paragraf 4. Ya nggak sih? Dia nih. Dia itu, kalian nggak sih kalau 1, 2, 3, 4, tapi di atas paragraf 2, di atas paragraf 4 itu ada tulisan nomor 2. Jadi aku asumsikan di nomor 2 ini, dia ini fokusnya ke paragraf 4 gitu. Oke? Kalau kalian gimana? Merasa gitu nggak? Atau kalian, what is the main idea of the text ini? Kalian teksnya ini keseluruhan atau kayak pemikiran aku untuk di paragraf 4 aja? Kita nyamakan persepsi kita dulu ya. Ya, teman-teman, gimana aku mau nyamain pemikiran kita dulu. Kalian berpikirnya nomor 2 ini untuk paragraf 4 aja, menanyakan tentang main idenya, atau kalian berpikiran ini nih keseluruhan teks dari paragraf 1, 2, 3, 4. Paragraf 4 aja ya. Jadi sama ya persepsi kita kalau yang ditanyakan ini main idea di paragraf 4. Oke? Nah, ini ADHD Simpsons. Simpsons ini kalau aku nggak salah gejala ya. In girls are often few, bla bla bla. Ada karakternya yang berbeda, ada yang terlalu bahagia atau gimana. Gini bisa kalian lihat. Later in life, a woman might reach out for help for her symptoms, only to be diagnosed with depression or anxiety instead. Nah, jadi untuk jawabannya yang nomor 2 ini, karena kita persepsinya tadi udah sama, dia mengatakan untuk paragraf 4 aja. Jadi menurut jawaban aku, ini, di nomor 2 ini, jawaban yang benar itu adalah A. Karena dia itu udah jelas tertera di awal kalimat, itu tuh tentang gejala yang ada di perempuan gitu. Kalau untuk yang B itu aku kurang pas karena but often overlook. Di sini kayaknya enggak ya, but often overlook itu kurang masuk. Nah, yang C ini, dia ini salah banget. Dia ini nggak mengatakan the differences between men and women diagnosed. Itu di paragraf atas ya, bukan di paragraf 4. Terus yang D, ini dia awalnya itu udah benar menurut aku, tapi setelah N, and it causes a difference in gender rates, itu menurut aku kurang, karena ini tentang gender ini nggak dibahas lagi di paragraf 4. Kemudian untuk yang E, research shows. Menurut aku, yang research yang E ini, dia ini mencakup keseluruhan teks dari paragraf 1, 2, 3, 4. Research show, ini kan ada ya. Oh ya, yang E ini di paragraf 3. Nah, the Centers for Disease reports bla 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 kayak gitu. Nah, oke. Bisa dipahami ya, karena kalau kita lihat kalau data itu kan kalau researchers itu kan penelitian kan pasti ada datanya. Sedangkan di paragraf 3 ini ada angka data di sini. Jadi menurut pemahaman aku, yang opsi E ini merujuk kepada paragraf 3. Gimana nih teman-teman yang lain jawabannya? Sama nggak? Kalau ada salah dari penjelasan aku terlalu belibet, tolong disampaikan. Teman-teman yang lain selain baik Diva dan Hokage, apakah kalian semua setuju? Hebat ya di kelas ini ada Hokage. Oke, kayaknya setuju semua ya. Teman-teman, please kalau kalian kurang setuju atau masih bingung sama penjelasan aku, tolong
speak up, kasih tahu, oke? Kita santai aja karena abis ini juga bakal change sama Kak Anggun, oke? Jadi nggak apa-apa. Oke, terima kasih atas responnya. Untuk nomor 3, kita bisa lanjut ya ke nomor 3 ya. Nah, untuk soal nomor 3 ini dia tentang kayak synonym dari satu vocabulary. Yang mana ini yang ditebalin. Yang ditebalin ini kata Mike. I might kill my ex. Nah, kalau untuk yang A, wish. Kayaknya bukan ya, wish itu doa gitu ya, obligation. Kayaknya juga bukan, permission. Ability. Ability ini kemampuan atau apa ya, sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Kalau possibility, kalau teman-teman di sini jawaban untuk nomor 3 ini apa? Aku mau kalian dulu yang jawab. Oke. Benar ya, untuk jawabannya yang nomor 3 ini, kalian itu juga udah benar jawabannya possibility. Karena might itu kayak, apa ya, sesuatu yang bisa memungkinkan kita kita lakukan gitu. A woman might. Seorang wanita bisa ini sebenarnya bisa can, will, tapi karena itu kan lebih kurang ya pakai itu, mungkin ini dari opsinya juga nggak ada itu, jadi sinonimnya dari might itu possibility, oke? Untuk ini dari opsinya kita juga udah bisa nebak sih, kalau wish itu udah pasti enggak, ability itu kemampuan, permission itu izin atau permisi, obligation ini apa ya, sebentar, apa lah ya, pakai Google Translate juga, sama-sama belajar, nambah vocabulary. Obligation ini kewajiban ya, kayak sama kayak duty, responsibility, oke. Jadi, sorry. Untuk jawaban nomor 3 ini kita bisa sepakat ya untuk jawabannya ini yang E. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau aman, kita lanjut nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ini summarizing text. We can conclude that, conclude ini merangkum atau meringkas dari suatu topik, itu bisa juga sih main idea, tapi ya dia lebih ke summarize, conclude. From the text, we can conclude that. Nah, kalau di sini kayaknya dia memang mencakup seluruh teks ya, dari paragraf 1, 2, 3, 4. Intisari dari teks itu apa? Nah, teman-teman di sini jawab apa nih? Kalau kita lihat teksnya itu nggak terlalu panjang ya, jadi bisa kita pahami. Nggak yang terlalu belibet kalau aku nengok ini teksnya. Masih mudah dipahami. Teman-teman apa nih jawabnya? Nomor 4. Conclude. Rangkuman dari teks itu tentang apa? Si Hokage ini jawab deh. Yang lain nih apa nih? Oke, kalau kita lihat jawaban D ini memang yang paling bisa merefleksikan dari teks ya, karena udah beberapa kali di-mention di teks itu kalau beberapa wanita itu dia itu tidak terdiagnosa kalau dia itu terjangkit penyakit ADHD. Sedangkan di research-nya itu ada angka data berapa persen itu kalau kita lihat tadi kan di paragraf 3 tadi. Nah, ini kalau menurut aku ya. Terus juga kalau untuk
Nah, yang opsi A ini ada nggak dibahas tentang seberapa besar perbandingan dari laki-laki dan perempuan yang bisa 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 bukan selamat sih, bisa sembuh dari ADHD ini nggak ada kan yang opsi A. Nah, yang opsi B, women with ADHD also suffer from anxiety and depression later in life. Kayaknya kurang ya, dia tadi membahas anxiety and depression ini bukan tentang later in life, tapi kayak symptoms-nya, gejalanya tadi kalau nggak salah di paragraf 4. Terus juga kalau yang C, symptoms of ADHD in women are supposedly the same symptoms. Oh, enggak ya. Di laki-laki dan perempuan gejalanya itu berbeda. Oke? Okay? Udah dikatakan berbeda. Kalau menurut aku, oke. Okay? The research provides proof that ADHD rates are higher in men. Ini kurang tepat ya yang E. Dia ini kan udah dikatakan kalau banyak perempuan itu yang nggak terdiagnosa penyakit-penyakit itu. Sedangkan dia ini mengatakan provides proof. Sedangkan proofnya ini kan nggak bisa ya fakta karena yang perempuan itu tidak terdiagnosa. Jadi untuk jawabannya yang nomor 4 ini bisa kita simpulkan teks ini tentang there is a possibility the numbers in the research are not accurate, tidak akurat, karena ADHD are mostly likely living undiagnosed, tidak terdiagnosa. Oke, untuk teman-teman yang lain gimana? Setuju sama jawaban aku di opsi D? Kalau ada yang bingung boleh disampaikan. Kalau setuju, boleh ya kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini udah lain teks nih. Ini tentang apa ya? Lupa. Nomor 5, which of the following is the best title for the passage? Nah, nomor 5 ini dia menanyakan judul terbaik untuk teks di atas. Menurut teman-teman apa nih jawabannya nih? Why aggressive? Why, what? Kalau kalian lihat opsi A itu paling beda ya sebenarnya. Yang keempat opsi itu pakai why, what. Dia pakai kayak kata tanya dulu. Sedangkan yang A ini kayaknya paling beda. Apakah dia ada tanda-tanda? Menurut kalian apa nih? Kalau HKG sih jawabnya D. Ntar coba aku baca. Ini kayak oke. Teksnya ini kalau aku nggak salah tentang perilaku manusia kalau nengok sesuatu yang lucu itu pengen megang gitu kan, ya nggak sih? Why when something is adorable? Ya, agresif ke hal-hal yang lucu. Kayaknya jawaban si Hokage ini aku kurang setuju ya, D. Kalau teman-teman yang lain gimana? What makes babies and baby animals cute? Opsi A ini udah pasti salah ya. Kalau menurut aku. Why we love to squeeze cute things? Kayaknya juga kurang tepat.
why aggressive cuteness is so widespread. Widespread itu apa? Kayaknya yang opsi B juga bukan nggak sih? Why cute things are so expensive? Kalau kalian, misal kalian milih opsi D, why cute things are so squeezable? Kalau kalian menanyakan pertanyaan itu dari teks itu, kalian bisa nggak dapat jawabannya dari opsi D itu? Apakah jawaban dari opsi D yang why cute things are so squeezable itu ada di teksnya? Menurut kalian? Oh, mungkin si Hokage ini jawab yang D karena dia lihat paragraf pertama, kalimat pertama itu enggak sih? Jadi dia langsung mengasumsikan bahwa jawabannya itu D. Karena kalau lihat dari kata-katanya itu mirip. Oke, kalau aku pribadi, jawaban dari aku itu yang A ya. The science behind aggressive cuteness. Penelitian atau ilmu di balik apa sih agresif, sikap agresif terhadap keimutan gitu, cuteness, sesuatu yang lucu menurut aku gitu. Karena di sini juga, ini juga di paragraf 2 ini, in a 2015 study in, karena ini kalau studi itu juga sudah merujuk research ya, oleh di sini Yale University, Paraina, Oregon. Dan di paragraf selanjutnya, paragraf 3, 4, dan 5 itu menjelaskan tentang research-nya tadi, tentang studinya tadi. Jadi di nomor 5 ini aku mengasumsikan bahwa the best title for the passage is in the option A, the science behind aggressive cuteness. Teman-teman yang lain gimana jawabannya? Setuju ya? Maaf ya Hokage, kamu kurang tepat. Oke, gimana nih? Ada pertanyaan untuk nomor 5 atau kita bisa lanjut? Oke, baiklah, kita lanjut ya. Nah, untuk nomor 6, what cannot be inferred from the passage above? Maksudnya ini, kalau yang aku tangkap, pertanyaannya ini, sesuatu yang tidak ada di, sesuatu yang tidak bisa kita simpulkan dari teksnya itu. Jadi kita ini kayak mencari sesuatu yang false. False based on the text. Nyambung nggak sih? Kayaknya dia ini kita tuh cari sesuatu yang tidak dimention di teks, di inferred. Okay. The longer, untuk kita bahas satu, untuk yang opsi A, the longer an animal has life, the less cute they make look to people. Enggak ya, menurut aku, karena dari teksnya itu, dari opsinya aja itu menurut aku kurang masuk. Kurang masuk. To opsi B, people who do not find babies cute may not feel a strong urge to squeeze them. Menurut aku juga kurang tepat ya opsi B, karena kayaknya maaf aku gunain kata kayaknya, karena di teks itu udah dijelasin gitu, kayak kenapa people itu ada perasaan sorry, ngeblank. People who do not find babies cute may not feel a strong urge to squeeze them. Kalau kita lihat di teks, di mana ya?
Menurut aku kurang tepat ya, B. Aku belum menemukan sebenarnya. Tapi aku belum menemukan tepat di mana, tapi kalau secara keseluruhan membaca teks ini udah bisa disimpulkan gitu. Yang opsi B ini kurang tepat. Untuk opsi C, aggressive urge you pensing something good may not be limited to urges for physical action. Okay. Opsi D, aggressive urge you pensing something good do not necessarily have to express towards the good thing itself. Yang E, it is important for a new parent to be in control. Oh iya, ini cari yang nggak ada di teks ya. Duh, lupa. It is important for a new parent to be in control of their emotion. Yang A ini menurut kalian ada nggak dibahas di teks? Juga nih nomor 6. Ayo, menurut kalian opsi B ada nggak dibahas di teks? Opsi A. Sepertinya kalian juga bingung ya. Sama sih bingung. Kayak kita bingung bareng-bareng nih. Ada ya yang A ya? Ada kan di teks? Nah, oke, thank you. Sudah membantu kebingungan kita. Oke, jadi opsi A ini ada di teks. Untuk opsi B, C, dan D, kayaknya ini kalau kalian udah paham isi teksnya, nggak usah dicari satu-satu sih sebenarnya, karena bakal wasting time. Oke, coba kita langsung tembak aja. Di opsi E ini, ada nggak bahas tentang ini? It is important for a new parent to be in control of their emotion when caring for their child. Menurut kalian yang opsi E ini ada nggak? Karena kalau aku lihat, opsi E ini paling nyeleneh. Kayak nggak ada gitu a new parents yang dikatakan untuk mengkontrol their emotion. Karena menurut aku, kalau kalian ada pendapat lain silakan. Kalau nah kan tuh kan yang E ini kayak even word parents di sini kayaknya nggak ada. Ya nggak sih? Word parents di sini nggak ada. Kok tiba-tiba bahas parents gitu. Nah, jadi serius ada? Because they may help people to regain. Poin ke berapa yang paragraf 5? 1, 2, 3, 4, 5. Bentar ya.
Aku nggak nangkep sih di paragraf 5 ini tentang opsi E. Tapi kayaknya kita keep dulu ya, karena memang membingungkan. Nanti waktu kita juga nggak cukup. Kita lewatin aja dulu ya, sorry. Nanti coba aku cari bahas-bahas lagi. Oke, kita lanjut dulu ya. Nomor 6 kita lewati dulu. Untuk nomor 7, the author will agree that the phenomenon of wanting to squeeze a cute animal is similar in spirit to. Untuk nomor 7 ini, kayaknya dia nih ingin membandingkan penulis ingin membaca membandingkan suatu fenomena untuk memegang seekor acute animal ini sama dengan perasaan ingin apa gitu. Kayak crying at wedding ini kayaknya sedih ya, kalau perasaan untuk memegang sesuatu yang lucu itu kan kayak gitu, curious, senang gitu kan. Kalau crying sudah enggak masuk kalau menurut aku. Bowling during a funeral juga sesuatu yang sedih. Funeral ini kan pemakaman ya. Jadi menurut aku kurang. Watering a wilted plant, menyiram tanaman, kayaknya bukan ya. Rubbing hot cream on a journey, mengoleskan hot cream di lutut kalian itu sama nggak perasaannya kayak mau megang sesuatu yang lucu? Kurang ya. Eating ice cream on a hot day. Ya, sama. Menurut aku opsi D, eating ice cream on a hot day. Kayak makan es krim di hari yang panas itu sangat menyegarkan gitu kan, sangat. Jadi menurut aku perasaan kita makan es krim di hari yang panas dengan mau memegang sesuatu yang lucu itu kayaknya sama sih. Oke. Sama kayaknya sama ya persepsi kita ya. Oke. Jadi untuk opsi D ini jawaban yang benar. Kita lanjut ya. Nomor 8, the irrelevant sentence in paragraph 5 is kalimat yang tidak relevan di paragraf 5. Irrelevant ini mungkin masuknya suatu kalimat yang nggak nyambung di antara sentence 1, 2, 3, 4, 5 itu di paragraf 5. Kalau kita lihat suatu paragraf itu antar kalimatnya pasti nyambung kan. Kalau dia bahas di paragraf 1 tentang apa, dia pasti akan membahas lebih detail di sentence selanjutnya. Nah, coba kita lihat paragraf 5. Kalimat mana yang kurang nyambung? The irrelevant. 1, 2, 3, 4, 5. Dua. Kalau kita lihat sentence 1 dan 2 itu sama-sama kayak membahas a word temper nggak sih? Ya kan? The opposing reaction may also serve to temper their initial to bring the person into balance. Kalau 2 dan 3 itu menurut aku udah pasti sama ya, karena dia itu ada organizational word clause, itu for instance. For instance ini sama kayak for example maksudnya. Dan juga di kalimat 4 itu ada word, ada kata and, yang mana itu pasti masih nyambung ke kalimat selanjutnya. Dan juga di kalimat 5 itu masih ada juga kata because, yang pastinya itu masih nyambung ke kalimat selanjutnya juga. Jadi untuk jawaban yang ini menurut aku itu kalimat yang kurang tepat, kurang nyambung gitu sama paragraf 5 itu di sentence nomor 1. Karena di sentence 1 itu dia udah bahas tentang temper, terus yang 2 itu kayak buat
new idea lagi di paragraf. Sedangkan kalau di kalimat selanjutnya yang di sentence 2 ini, dia udah nyambung. Ada organizational word, for instance gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Karena kalau kita lihat setelah kalimat kedua itu awalnya ada for instance, ada and, because, yang mana itu mengindikasikan kalau seluruh kalimatnya itu berhubungan gitu. Enggak sih? Gimana, bisa nyambung nggak penjelasan aku? Guys, gimana? Please respon. Kalian ada pendapat lain? Penjelasan aku yang kurang? Lihat paragrafnya, boleh. Nih, yang aku maksud organizational words-nya itu ini loh. Ada for instance, terus di paragraf 2 itu ada and, yang mana itu pasti masih nyambung ke kalimat selanjutnya kalau pakai and. Terus kalau yang because ini juga pasti kayak masih menjelaskan kalimat selanjutnya gitu. Sedangkan di kalimat 1 dan 2 ini sebenarnya dia ini sama-sama kayak main idea. Nomor 1 ini main idea, nomor 2 main idea. Tapi kalau nengok urutannya, habis setelah kalimat nomor 2 ini langsung ada kalimat for instance-nya, the 2025 15 study show, langsung ada kayak contoh studinya gitu. Kalau misal kita buang kalimat nomor 2, langsung ke kalimat 3 misal. For instance, that opposing reaction may also serve to temper their initial overwhelming emotion, thus bringing the person into balance. For instance, should people have such positive and negative concurrent reaction? Kalau menurut aku ya sih, kayak sentence 1 ini yang kurang masuk. Tapi coba kalian baca deh. Misal sentence 2 itu nggak ada, langsung dari sentence 1 ke 3. Masuk nggak? Anggap sentence 2 itu nggak ada. Kalau menurut aku tetap sentence 1 sih yang kurang masuk itu ke paragraf 5. Teman-teman yang lain ada idea lain? Satu masih nyambung ke paragraf 4. Sentence 1 maksudnya masih nyambung ke paragraf 4. That opposing
Kok hilang chatnya? Anggun masih di sini ya. Kalau menurut pandangan Anggun gimana nih? Yang uh, nomor berapa nih? Nomor 8 kalau nggak salah. Ya ini. Gimana nih, masuk kita bahas atau mau lanjut dulu? Anggun, can you hear me? Nah, coba kita lihat lagi ya. Oh, ya. Kayaknya si Hokage kita ini benar deh. Kalau kalimat satu ini, dia masih berbicara tentang seputar paragraf di atasnya. Sedangkan kalau ini, sentence 2, dia ini kayak nyeleneh banget. Nyeleneh, kenapa? Karena dia berbicara tentang pengertian temper ini. Sedangkan kalau kita hapus ya, kita anggap nggak ada ini di sentence 2 ini, terus kita satukan sentence 1 sama 3, itu lebih nyambung daripada dari sentence 2 ke sentence 3 gitu. Gimana? Bakal bisa, kayaknya si Hokage kita lebih teliti deh. Ya, teman-teman, menurut aku nomor 8 ini the irrelevant sentence-nya itu di sentence kedua, the word temper means, karena itu dia benar-benar membuat satu ide baru, yaitu tentang pengertian temper. Oke, gimana? Bisa diterima jawabannya atau masih ada yang lain? Jadi nomor 8 ini bisa kita simpulkan jawabannya adalah B, yang sentence 2. Nah, untuk nomor 9, kita lanjut ya. From the passage, we know that although some people have aggressive, ini kalimat berapa ya? Nomor 9 ini kalimat berapa ya, guys? Ngeblur nggak sih? Ya, kok ngeblur? Oke, ada nggak ya? Perasaan kemarin aku langsung dapat deh. Ini nomor 9, di mana, guys? Kata ininya. Lupa deh. Paragraf 3. Bentar, kita lihat paragraf 3. Thank you. Lain berapa? Paragraf 3.
Mana ya Allah? Sorry, belum ketemu. Animals, they, titik. Paragraf 3 kalimat 2. Oh, thank you. Oke. Mana tadi? Nah, that they, animals, they, bla bla bla. Ini kayak mencari sinonimnya nggak sih? Wait. Wah, sebentar guys. Nomor 9. Oh, ini cari sinonim kata wool nggak sih? Nggak sih. Ke cute animals, they wool. Cari sinonim dari kata wool ini. Ada can, might, must, do, should. Kalau kita lihat opsinya ini hampir mirip semua ya. Can ini bisa, might ini mungkin, must harus, do ini sebagai to be bisa, sebagai penekanan juga bisa. Should ini kayaknya sama kayak C ya, must suatu keharusan, harus. They must, might not, must not, do not, atau shouldn't. Ini kata would ya, sinonim yang bisa menggantikan kata would di sentence itu. Kenapa jawab B, might? Might ini bisa nggak sih disambung sama not, might not? Pernah nggak kalian nemuin kalimat kata might, terus diikuti kata not? Kayaknya aku kurang masuk deh kalau might. Yang B kurang kayaknya. Oh, pernah ya? Kalau must sama should ini kayaknya kurang ya, karena dia ini kayak nekanin harus. Padahal di kalimatnya itu masih menggunakan kata will. Will itu bisa nggak harus penekanan harus dilakukan gitu menurut aku. Kayak masih setara kayak kata can, will, cool itu menurut aku masih. Thank you. Judul lagunya The Wicked Might. Berarti might not ini ada ya, tapi kalau aku pribadi kurang masuk gitu. Untuk must dan should itu aku kurang juga setuju, karena kayak aku katain tadi, kalau must sama should ini kayak penekanan harus. Kamu harus ini, kamu tidak harus ini. Sedangkan kalimat di paragrafnya itu menggunakan kata will, yang itu masih kayak setara sama kayak kata cool, gitu ya. Kalau do, they do not actually want to hurt the animals. They do not atau they cannot. Apa ya yang membedakan they sama penggunaan do sama can?
Kayaknya bener deh menurut aku ya. They do not. Karena untuk do, ini hasil browsing ya. Do digunakan untuk subjek orang pertama dan kedua, I, you, we, they. Subjeknya ini udah jelas ya pakai they. Dan juga kalau untuk subjek penggunaan can, subjeknya itu biasanya can selalu diikuti oleh subjek orang kedua atau orang ketiga. Orang kedua atau orang ketiga. Kayak bertentangan ya sebenarnya. Oke, menurut aku ya, sepengetahuan aku, kalau dari Google ini, kita sama-sama belajar, maaf. Do digunakan untuk subjek orang pertama dan kedua, I, you, we, they. Sedangkan can di sini, ini dia subjek he, she, it itu. Kalau menurut aku ya. Jadi, menurut persepsi aku, untuk jawaban nomor 9 ini, jawabannya adalah D. Tapi kalau teman-teman ada opsi lain, enggak. Menurut konteks kalimatnya. Ya, karena dia udah pakai subjek we, they. Jadi, menurut aku sih jawabannya D. Do. They do not actually want to hurt the animals. Gimana teman-teman? Ada pendapat lain? Bisa kita lanjut, guys. Oke, bismillah, kita lanjut ya. Udah jam 8, 18. Nah, ini teks baru lagi nih. The previous passage is most likely about. Kalau kata-kata pertanyaannya ini kayak sama nanyain tentang main idea-nya ya. Di teks itu tentang apa? Teks di atas itu tentang apa gitu. Kayak kalian itu harus tahu main idea-nya itu gimana itu. Nomor 10. Menurut kalian ini tentang apa? Herd behavior found in human scientists prove herd behavior. Herd behavior, perilaku kelompok gitu. Kalau herd behavior. How to spot herd behavior during a social activity? Kayaknya kurang ya. Atau opsi B, herd behavior in other living beings. Menurut aku juga kurang tepat. Yang opsi C, the definition of human behavior. Yang opsi C, dia ini kalau kalian lihat di di kalimat pertama itu dia benar mendescribe tentang human behavior. Tapi di kalimat selanjutnya itu dia mostly discuss about herd behavior. Jadi bukan tentang human behavior aja, tapi topiknya itu berjalan menyudutkan ke herd behavior. Jadi kalau untuk mendeskripsikan seluruh paragraf, yang C ini kurang tepat menurut aku. Untuk yang D, herd behavior found in humans.
Nah, kalau yang opsi D, herd behavior found in humans, ini dia di kalimat pertama paragraf kedua. Itu kelihatan banget kan? Terus juga untuk di paragraf selanjutnya itu juga masih membahas tentang herd behavior. Kita tampung dulu untuk opsi E, scientist proof of herd behavior. Scientist proof herd. Kayaknya scientist di sini kurang tepat ya, karena nggak ada dimension kayak namanya atau si scientistnya ini siapa, itu kayaknya kurang ya kalau menurut aku. Bukan kurang sih, memang nggak ada dimension menurut aku. Kayaknya lebih tepatnya ke B menurut aku sih. Kalau teman-teman yang lain gimana? Kalau untuk yang D, paragraf 2 dan 3 itu memang mengatakan tentang herd behavior. Tapi menurut aku bingung sih di antara B atau D jawabannya. Kalau teman-teman gimana? Ada opsi lain? Udah mau 8:30. Ya kayaknya ya sih B. Herd behavior in other living beings. Kayak perilaku kelompokan ini di kehidupan lainnya. Tidak hanya tapi kalau opsi herd behavior found in humans, kalimat 2 dan 3 itu, dan juga setengah dari kalimat paragraf pertama itu udah membahas herd behavior kalau menurut aku. Jadi dia ini mostly memang topiknya ini herd behavior in humans. Kalau in other living beings selain di humans ini apa yang dibahas? Siapa aja other living beings di sini? Mostly dia ini membahas herd behavior found in humans ya. Kalau menurut aku, dari paragraf pertama itu dari 1, ada angka 1 itu sampai paragraf 2 dan 3, menurut aku lebih membahas tentang herd behavior found in humans. Coba deh, jawaban si Hokage tadi. Kalau jawaban yang B, herd behavior in other living beings. Living beings ini merujuk ke human saja. Enggak ya, pasti ada kehidupan lainnya selain manusia. Tumbuhan, hewan. Kalau aku pribadi, jawaban dari aku itu D. Tapi kalau teman-teman merasa ada jawaban yang lain, berbeda, boleh disampaikan. Kalau menanggapi dari jawaban si Hokage tadi, menurut aku itu kayak in other living beings-nya itu yang living beings yang gimana. Sedangkan di paragrafnya ini sudah tertera banget found in humans. Mana masih ingin didiskusikan nomor 10? Teman-teman yang lain? Ini antara mendengarkan dengan seksama atau tidak mendengarkan sama sekali.
atau masih berpikir? Jadi bisa kita lanjut ya. Tentunya. How are sentence 1 and 2 related? Ini ya yang di garis bawah. Bukan yang garis bawah, yang ini. Yang ada angkanya ini. Maksudnya. Sentence 1, sentence 2. Iya nggak sih? Guys, persepsi kalian tentang sentence 1 and sentence 2 ini yang di paragraf 1 yang ada angka 1 dan 2-nya ini kan, menurut kalian? Nah, iya kan? Oke. Kalau sentence 1 talks about the effect of her behavior. And sentence 1 describe the consequences. Consequences ini bisa kita artikan kayak dampaknya ya. Kita tampung dulu opsi A, opsi B, sentence 1 states the consequences of her behavior occurring, and sentence 1 provide further elaboration. Sentence 1 ini, apakah dia states the consequences can be observed? Kayaknya bukan ya yang B. Yang opsi C, sentence 1 provide situation of her behavior possibly occurring. Situasi yang memungkinkan dari her behavior ini. Dan sentence 2 describe its effect on an individual. On an individual. Ini ada kata kuncinya on an individual ini kayaknya kita tampung dulu yang C. Untuk opsi D, sentence 2 provide effects happening to an individual due to the consequences in sentence 1 taking place. Taking place-nya ini mendeskripsikan kata at large scale demonstration, riots, strikes, religious gatherings, sport events. Iya nggak sih? Ya. Sentence 2 provides to an individual. Oh ya. Opsi E, sentence 1 provides cases of possible hard behavior. No, and sentence 2 explain the negative disadvantages. Yang E menurut aku bukan. Yang C, situation kayaknya kurang ya. Itu lebih ke place menurut aku. Jadi menurut aku jawaban yang nomor 11 ini C atau D ya? Sentence 1 provide situation. Situation or place yang lebih masuk di sentence 1. Situation. Riot, strike, religious. Ya, kayaknya lebih ke situation ya, nomor sentence 1. Terus sentence 2 describe its effect on an individual. Oke, jadi nomor 11 ini bisa aku simpulkan jawabannya adalah C. Gimana teman-teman? Apakah bisa diterima jawabannya? Oke, setuju ya yang C. Nah, untuk nomor 12 ini, aku sebelumnya mau minta maaf banget tentang author's attitude. Aku benar-benar nggak tahu tentang apa, dan juga kemarin nggak sempat belajar tentang author's attitude. Kayaknya nomor 12 ini I will say it bonus karena aku nggak tahu jawabannya. Mungkin nanti aku tanya juga sama Meisha atau yang lain, tutor lain, nanti aku kasih jawabannya. Terus kayaknya Meisha
Meisha, Anggun, aku minta maaf. Pas banget 8.30 selesainya. Gimana nih? Kita kelas sampai jam berapa sih, Kak? Tadi karena mulainya kayaknya 7.20, teman-teman nggak apa-apa ya kita sampai 20.45 misal. Gimana? Bisa nggak? Kayaknya nggak apa-apa ya, karena mulainya tadi juga efektifnya itu kayak jam 7.20 kayaknya tadi Anggun baru bisa mulai banget. Kayaknya aku serahin ke kamu ya. Teman-teman selanjutnya akan diambil alih oleh Kak Anggun. Untuk selanjutnya pembahasan yang lain mungkin bakal aku berinci lagi. Nanti aku di share di Google Classroom. Thank you. Silakan Anggun. Oke, halo semuanya. Apa kabar nih kalian? Gimana? Berarti kalian nih yang join kelas hari ini belum UTBK ya, teman-teman? Atau gimana? Boleh dong di-reply di kolom chat. Oh, banyak yang udah UTBK ya. Ternyata tanggal 23, tanggal 22. Oh, gimana yang udah UTBK soalnya? Susah nggak? Atau mungkin gampang banget gitu? Oh ya, by the way, maaf banget aku belum bisa on cam karena aku masih ada kegiatan lain. Oke, tanpa berlama-lama lagi aku jelasin aja. Jadi setelah tadi ada pembahasan dari Kak Rani, agenda selanjutnya yaitu adalah kita bakal ada kuis lagi dan kuis ini kalian kerjain sekarang. Terus pembahasannya akan kita bahas di Senin depan. Gitu ya, teman-teman. Sebentar aku cariin link dulu buat kuisnya. Oke, link kuisnya udah aku kasih di kolom chat ya, teman-teman. Teman-teman bisa mulai kerjain dari sekarang, ada 15 soal, dan aku kasih waktu 30 menit sampai jam 9. Setelah teman-teman selesai ngerjain, kita langsung close kuisnya. Oh, nggak bisa. Oh, oke. Wait, wait, sebentar ya. Teman-teman kalau sempat boleh isi presensi dulu, kalau enggak boleh nanti setelah ngerjain quiz. Thank you. Oke, coba di-refresh dulu teman-teman. Udah bisa belum? Aku kirim ulang ya. Itu.
Udah bisa belum teman-teman itu link kuisnya dibuka? Link presensinya nggak bisa dibuka, teman-teman. Apa gimana? Udah aku coba Oh, beberapa kali, bisa deh. Coba di kamu, Gun. oke, wait. Bentar. Link kuisnya bisa, tapi link presensinya nggak bisa gitu. Oke, kalau Oke, kayak gitu, sebentar aku coba dulu. coba isi link ininya dulu ya. Apa kerjain kuis dari Kak Anggun dulu. Teman-teman kerjain dulu kuisnya ya. Nanti link presensinya.
Teman-teman nanti kalau semisal udah selesai langsung bilang aja ya, biar nggak kemalaman juga.
Teman-teman udah selesai ngerjain kuisnya? Oke, yang belum 10 menit lagi ya. Oke, teman-teman, kayaknya benar ya, Meisha. Kemarin karena aku minta tolong sama Meisha, Kak Meisha itu ngirim link di Google Classroom itu yang harusnya untuk minggu ini, bukan yang minggu kemarin. Jadi, karena aku ngitungnya minggu ini, aku kasih minggu
Ini yang Mesya kasih minggu kemarin. Ini udah aku SS untuk pertemuan hari ini. Mungkin Anggun juga udah SS juga. Untuk Anggun, gimana, masih ada yang ingin disampaikan? Boleh? Teman-teman udah selesai ngerjain kuisnya semua kah? Soalnya di punya aku cuman baru ada 15 responden. Sedangkan di sini ada 31. Oke, masih ada waktu 5 menit lagi ya teman-teman. Sampai jam 9, habis itu kita closing. Oke teman-teman, karena udah jam 9, jadi kuisnya aku close. Oke, kuisnya udah aku close karena udah jam 9. Dari Kak Rani ada yang mau disampaikan lagi nggak Kak? Sebelum kita closing. Kalau dari aku cukup sih masalah yang presensi tadi. Teman-teman yang sebelum banyak lift tadi udah aku SS, Anggun juga udah SS. Aku tanyain dulu ke Kak Verta gimana baiknya. Pokoknya nanti bakal disampaikan gimana link presensi untuk malam hari ini. Yang udah bisa absen, kayaknya udah nggak usah absen lagi nanti.
Tapi belum tahu gimana, pokoknya nanti bakal diinfoin, itu aja dari aku. Oke, seperti yang aku jelasin tadi, soal kuis hari ini bakal kita bahas minggu depan ya teman-teman. Jadi, aku harap teman-teman bisa hadir di minggu depan, dan aku mau titip pesan ke teman-teman, tetap semangat, apapun yang terjadi tetap semangat. Buat yang belum UTBK, semoga dimudahkan ngerjain soalnya. Kalian udah ngerjain yang terbaik, tinggal serahin aja semuanya ke Tuhan. Oke, eee, itu dari aku sama Kak Rani. Kelas hari ini kita tutup. Oke, malam semuanya, selamat istirahat. Terima kasih semuanya yang udah join, semangat untuk UTBK-nya, oke? Terima kasih, see you. Terima kasih, Kak.